Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evo Miftahul Jannah. Saya mahasiswi UIN Suska Riau, semester 6, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi bimbingan konseling. Nah, pada kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memberikan penjelasan. Adapun video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching oleh dosen pengampu Ibu Raja Rahimah Munawaroh Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana etika kita berkomunikasi yang baik. Nah, kita sebagai makhluk sosial, kita tentu tahu bahwa etika ini adalah termasuk hal yang sudah membesar dalam kehidupan kita. Terlebih lagi kita sebagai orang Indonesia, dari kecil tuh kita udah diajarin gimana caranya sopan santun, bagaimana tata krama yang baik dan benar, bagaimana adat kebiasaan yang tentunya akan diterapkan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Nah, dan lagi kita juga diajarkan bagaimana kita harus bersikap dengan orang lain, maupun itu orang tua atau yang sebaya dengan kita. Nah, jadi memang di dalam kehidupan kita sehari-hari, manusia ini sebagai makhluk sosial memang sudah dan juga pasti membutuhkan komunikasi untuk kita saling tegur sapa. Nah, selain tegur sapa, kita juga perlu sharing, lalu kita mendekatkan hubungan emosional kita dengan orang lain, namun untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Mungkin ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita takut nih ada hal buruk yang akan terjadi ketika kita berkomunikasi. Nah, tentu kita perlu meningkatkan etika kita dalam berkomunikasi, seperti judul kita yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu etika berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi etika komunikasi ini bisa jadi penilaian seseorang terhadap diri kita sendiri. Kalau etika komunikasinya bisa dikatakan ada nilai plusnya tersendiri dalam diri kita atau dalam diri seseorang, maka bisa jadi kita bisa menilai tentang baik buruknya seseorang melalui komunikasi. Karena kita ketika bertemu dengan orang pertama kali tentu kita berkomunikasi kan, seperti kita menanyakan kabar. Tentunya kalau misalnya seseorang itu tidak menjawab atau berkomunikasi dengan baik dengan kita, maka kita bisa menilai orang ini sedikit tidak bagus gitu. Maka komunikasi ini bisa menjadi penilaian pertama ketika kita bertemu orang lain gitu. Nah, perlu Ananda ketahui bahwasannya komunikasi adalah hal yang sebenarnya sangat krusial dan perlu kita pahami. Nah, etika itu ada etika buruk dan etika yang baik. Maka di sini kita akan mempelajari bagaimana sih komunikasi atau etika berkomunikasi yang baik gitu. Jadi ada beberapa yang dapat kita lakukan ketika kita berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Nah, apa sih gunanya tips-tips tersebut? Jadi gunanya mencegah terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan ketika kita berkomunikasi. Mungkin cara bicara kita tidak baik, itu akan menjadikan komunikasi ini sebagai masalah. Padahal kita sebagai makhluk sosial, sudah Ibu katakan bahwasannya kita sangat membutuhkan komunikasi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya kita nggak tahu jalan, tentu kita harus berkomunikasi dengan orang yang berada di daerah sekitar, yang mungkin kita ingin tahu nih di mana posisi lokasi yang kita cari. Tentunya itu menggunakan komunikasi. Coba kasih tahu kegiatan kita sehari-hari yang tidak mempergunakan komunikasi. Kita menanyakan sesuatu di rumah sama ibu kita berkomunikasi. Kita mau nanya sama teman, kita berkomunikasi. Kita bertanya sama guru atau dosen, kita berkomunikasi. Maka hampir keseluruhan kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ini tentunya menggunakan komunikasi. Maka dari itu Ibu tekankan di sini bahwasannya komunikasi yang baik itu sangat penting. Nah, di sini
ada beberapa yang akan Ibu sampaikan, bahwasannya tips bagaimana cara berkomunikasi yang baik tersebut. Nah, yang pertama, fokus pada lawan bicara. Kalian kalau misalnya berkomunikasi sama orang, kalau orangnya celingak-celinguk kayak gitu pasti nggak enak kan. Nah, maka dari itu tips pertama dari Ibu, ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang, kita harus fokus pada lawan bicara kita. Nah, fokus pada lawan bicara di sini maksudnya segala sesuatu informasi yang disampaikan itu kita sampaikan lebih efektif gitu. Jadi kalau orang nggak terlalu fokus dengan perkataan yang kita sampaikan, tentu kita sedikit tersinggung. Orang ini dengerin nggak sih gitu kan? Maka dari itu kalau orang bicara kita harus mendengarin. Contohnya aja ketika di dalam kelas ini Ibu menjelaskan, kalian tentunya harus fokus pada Ibu, jangan main-main, jangan malah ikutan ngobrol, karena itu karena kalian pasti tahu kalau itu tuh adalah sikap yang mungkin tidak menghargai gitu. Jadi kalau orang ngobrol kita harus tatap mukanya, kita harus fokus pada dalam bicara kita memberikan respon juga, seperti ya menunjukkan bahwa kita tuh mengerti apa yang dia sampaikan gitu. Nah, yang kedua, fokus pada masalah. Nah, biasanya orang ketika berbicara ini kan suka ngawur dan tidak terarah. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi, kita bisa secepatnya mengambil tindakan dan menyusun strategi komunikasi supaya berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita berkomunikasi sama orang, kita harus tahu apa masalah yang lagi dibicarain. Jadi fokus pada masalah, jangan kita bicaranya memang dalam berkomunikasi ini kan akan ada awal pembukanya dulu ini, tapi kita harus tetap fokus pada masalahnya. Kenapa kita harus fokus sama masalahnya? Biar kita tuh ngeresponnya dengan benar. Kalau misalnya kita ngomongnya A, dia jawabnya C, pasti kita mikir, anak ini ngerti nggak sih aku ngomong apa gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara A, tentu kita masih pada ketika kita merespon, kita tetap pada si A tersebut gitu. Nah, yang ketiga itu jangan memotong pembicaraan. Nah, komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang mendengarkan apa yang dilakukan lawan dari komunikator, sehingga terjadinya saling menghargai satu sama lain. Nah, ketika teman kita lagi ngobrol nih, jangan kita sibuk motong pembicaraan. Misalnya lagi ngobrol, ya udah kita dengerin aja. Jangan lagi ngobrol kita potong. Nah, kalau kita potong obrolan orang, maka kita nanti dia mau nyampaikan informasi nih, terus kalian potong, jadinya bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia jadinya nggak excited lagi. Misalnya dia lagi excited, tiba-tiba dipotong. Nah, itu bisa membuat dia jadi nggak semangat lagi untuk menyampaikan informasi-informasi yang ingin dia sampaikan dalam berkomunikasi. Yang keempat, saling menghargai. Nah, ketika kita nggak suka sama orang yang menyampaikan informasi, walaupun kita nggak suka, tapi kita tetap harus menghargai. Jadi kita misalnya nggak suka nih sama dia, tapi ya udah kita dengerin aja. Kita dengarkan, minimal kita tuh ngedengerin apa yang dia sampaikan. Menghargai itu sebenarnya bukan perihal umur ya, kita harus menghargai orang yang lebih tua. Tapi walaupun kita umurnya setara, sama-sama 20 tahun misalnya, atau dia 19, kita 20, atau dia misalnya masih kecil pun, anak kecil pun ketika kita ngomong kita harus hargain, kita harus dengerin, kita harus respon. Kalau misalnya anak kecil ngobrol sama kita nggak menghargain, pasti dia nggak semangat lagi buat ngobrol. Jadi orang tua pun harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan anaknya. Kadang kalau misalnya ada tuh terapi ngomong anak kecil, itu biasanya pasti yang disuruh orang tuanya sering-seringnya ajak anaknya ngobrol, walaupun anaknya nggak begitu ngerti kan, tapi kita ajak aja ngobrol. Selain mengajak ngobrol, kita harus mendengarkan apa yang dia sampaikan gitu. Nah, yang terakhir di sini ada selingi dengan humor. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi, kita selingi dengan humor tuh ibarat ada makanan kita tambahin sama kerupuk, kita tambahin sama pokoknya yang enak-enak lah, yang nggak merubah rasanya, malah menambah menjadi makin enak gitu. Nah, jadi misalnya, tapi tergantung konteksnya juga. Kalau pembicaraan lagi serius kita ajak bercanda, ya kan, itu tentunya kita harus paham dulu nih konteksnya dan
gimana cara kita menyikapinya. Misalnya lagi serius ya kita serius, tapi nanti mungkin di serius itu kita bisa menyelingi dengan kita bercanda mungkin, agar pembicaraannya lebih gimana ya, kayak ada intim, kita bicara sama si komunikator tuh mungkin lebih intim gitu. Kira-kira nada semua dari apa yang ibu sampaikan mengenai etika berkomunikasi yang baik, ada yang ingin dipertanyakan nggak? Saya, Bu. Oke, silahkan bertanya. Apa benar, Bu, etika berkomunikasi ini tidak hanya pada orang tua saja? Iya benar. Jadi akan ibu jawab ya. Jadi pertanyaannya, apakah berkomunikasi yang baik itu tidak hanya dengan orang yang lebih tua? Tentu jawabannya tidak. Jadi ketika kita berkomunikasi itu dengan siapapun, kita tetap memakai etika yang baik. Karena ya seperti yang ibu bilang tadi, kalau anak kecil ngomong sama kita ya kita tetap harus dengerin, tanpa kita mikir oh dia masih kecil nih, nggak perlu lah didengerin, nggak boleh gitu. Ketika kita lebih kecil, kita ngomong sama orang tua nggak didengar, kan kalau kita sama orang tua pastinya kita lebih muda dan orang tua lebih tua kan daripada kita. Nah ketika si orang tua kita ngomong, orang tua nggak ngedengerin, itu apa perasaannya? Nah begitupun dengan si anak kecil, misalnya ada anak kecil ngomong sama kita, ya udah kita walaupun kita nggak suka sama dia, minimal kita ngedengerin gitu, kita ngedengerin dengan baik. Seperti yang ibu bilang tadi pada tips pertama itu, kita harus fokus pada lawan bicara. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, ibu yang akan bertanya. Oke, pertanyaannya, coba sebutkan apa aja tadi tuh tips yang ibu kasih tadi, tips apa aja yang penting ketika kita berkomunikasi dengan etika yang baik. Coba. Tadi ada 5 kan, coba sebutin. Pak, ayo. Ya, silahkan. Yang pertama fokus pada lawan bicara, yang kedua fokus pada masalah, yang ketiga jangan memotong pembicaraan, yang keempat saling menghargai, dan yang kelima selingi dengan humor, Bu. Oke, benar sekali. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, oke, kira-kira ada yang mau dipertanyakan lagi atau enggak? Oke, kalau misalnya nggak ada lagi yang mau dipertanyakan, mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Apabila ibu ada kesalahan, mohon dimaafkan. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.